Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat dan tetap memiliki semangat belajar yang tinggi. Amin. Baik, pembelajaran pada hari ini kita akan belajar tentang kejujuran. Nah, siapa di sini yang tidak mengerti tentang kejujuran? Pasti kalian semua mengerti. Namun, kita tidak hanya dapat mendengarkan penjelasan materi, melainkan kita akan mempelajari sebuah kasus yang sering terjadi di antara kita semua. Sebelum itu, mari kita mengingat firman Allah dalam Quran surah At-Taubah ayat 119 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah bersama orang-orang yang jujur. Nah, menurut adik-adik di sini, mengapa Allah memerintahkan kita untuk selalu bersikap jujur? Mari kita simak kasus yang berikut. Hari ini, atau mungkin kemarin, Bapak telah memberikan sebuah tugas individu kepada seluruh adik-adik. Nah, setelah tugasnya selesai, semua siswa mengumpulkan hasilnya atau hasil pekerjaannya. Akan tetapi, setelah saya periksa, ada beberapa atau Bapak menemukan bahwa jawaban milik Rahmat dan milik Iksan itu hampir sama atau 11-12 itu mirip-mirip. Nah, Rahmat, bagaimana Rahmat? Karena saya tidak sempat belajar, Pak. Mengapa kamu tidak mengerjakannya sesuai dengan kemampuan kamu sendiri? Saya takut memiliki nilai yang kurang, Pak. Oh, baiklah adik-adik. Nah, sekarang mari kita pikirkan secara bersama-sama. Menurut adik-adik, apakah tindakan yang telah dilakukan oleh Rahmat itu sudah benar? Tidak, Pak. Tidak. Mengapa tidak? Karena tidak jujur, Pak. Nah, kemudian apa dampak dari tindakan dari hasil menyaring tugas teman Anda? Ketika kita menyalin tugas teman kita, maka kita tidak bisa melihat kemampuan maksimal dari kita sendiri. Nah, baik. Kemudian, jika apa yang harus sebaiknya dilakukan oleh Rahmat? Sebaiknya Rahmat belajar dengan sungguh-sungguh, Pak, atau menanyakan soal pelajaran yang tidak dia mengerti kepada guru, Pak. Nah, bagus sekali. Di dalam Islam, kejujuran juga disebut sebagai siddiq, yaitu berkata dan bertindak sesuai dengan kenyataan dan tindakan. Rasulullah SAW dikenal sebagai orang yang sangat jujur, sehingga beliau mendapatkan gelar Al-Amin, yang artinya dapat dipercayai. Namun jika kita jujur, yang pertama, teman akan percaya kepada kita. Kemudian yang kedua, guru akan lebih menghargai kita. Yang ketiga, hati kita itu menjadi lebih tenang. Kemudian yang keempat, Allah akan menyukai kita. Nah, adapun begitu sebaliknya, jika kita tidak jujur, maka kepercayaan kepada orang lain itu bisa hilang. Seumpama si A dan si B. Si A sudah tidak mempercayai si B karena si B telah berbuat tidak jujur kepada si A. Nah, kemudian sulit untuk mendapatkan teman. Jika kita tidak jujur, maka akan sulit rasanya untuk mendapatkan teman. Kemudian yang ketiga itu, hati kita itu tidak menjadi tenang. Nah, jika kalian menjadi Rahmat, maka apa yang akan kalian lakukan? Saya akan mengerjakan tugas itu dengan sungguh-sungguh, walaupun saya mengetahui batas kemampuan saya, tetapi asalkan saya berusaha.
Tepuk tangan dulu. Luar biasa. Itulah solusi yang sangat tepat dalam sebuah kelas yang inklusif. Setiap siswa itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang dapat memahami materi secara cepat, kemudian ada yang memahami materi itu secara lambat atau mereka harus mengulang-ulangnya agar materinya itu dapat mereka pahami. Nah, kemudian namun semua siswa tetap dapat menjadi pribadi yang jujur, amanah, dan bertanggung jawab. Yang terpenting itu bukanlah mendapatkan nilai yang paling tinggi, akan tetapi berusaha dengan kemampuan diri sendiri, dengan semangat belajar yang tinggi, dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi juga. Baik adik-adik, dari kasus yang telah kita bahas pada hari ini, kita dapat menyimpulkan bahwa yang pertama, kejujuran adalah sikap yang sangat ditekankan atau sangat penting dalam agama Islam. Kemudian yang kedua, jika kita atau teman-teman yang lain menyalin pekerjaan atau tugas teman-temannya, itu merupakan perbuatan yang tidak jujur. Kemudian yang ketiga itu, setiap siswa itu harus berani bertanggung jawab atas hasil usahanya sendiri. Jangan berani berbuat yang salah-salah. Kemudian yang keempat itu, kejujuran akan membawa kita pada kebaikan dan kepercayaan dari orang lain. Sekarang coba kita renungkan, adik-adik sekalian, coba kita renungkan, bertanya pada diri kita masing-masing. Apakah saya telah jujur pada hari ini dan dalam kehidupan sehari-hari saya? Bayangkan renungkan diri Anda, renungkan diri kita masing-masing. Apakah saya telah melakukan perbuatan jujur pada hari ini dan melakukannya pada kegiatan sehari-hari saya? Mari kita berusaha menjadi pribadi yang jujur seperti Rasulullah SAW. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wa ma taufiquna illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.